Kenapa di sini banyak orang merokok? Kenapa? Kenapa? Di sini nih yang merokok ahlu sunnah berarti. Ahlu sunnah, teman-teman. Jadi yang merokok itu ahli sunnah. Yang mengharamkan rokok itu wahabi. Masa gitu? Di sini nih yang merokok ahlu sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu wahabi. Masa gitu? Iya, Datuk. Kalau di Johor malah rokok diharamkan. Di sini halal. Di sini halal, teman-teman. Baka jadi innaka karidaga magariyamakum. Kiai Idrus Ramli, yang dimana orang ini dianggap sebagai singanya Aswaja, sebagai tokoh ulama yang sangat luar biasa ilmunya, dianggap sebagai orang yang alim. Saya pun dulu juga menganggap beliau sebagai ulama, teman-teman, sangat luar biasa. Namun sekarang setelah saya mengkaji lebih dalam bagaimana cara memahami Islam dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, hadis yang sahih maksudnya, semakin terlihat jelas bahwa Kiai Idrus Ramli ini, dia mengatakan, teman-teman, bahwa orang-orang di Indonesia ini yang merokok, jelas mereka ini mengikuti ahlu sunnah, ya, mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yang dimana mengatakan rokok itu makruh. Makruh harusnya ditinggal, tapi dia mengatakan bahwa semua kiai-kiai, gus-gus di Indonesia, mereka banyak melakukan rokok karena mereka tidak mengharamkan. Yang mengharamkan siapa? Wahabi, teman-teman. Pokoknya yang mengharamkan rokok, Wahabi. Berarti Habib Rizik Syihab itu Wahabi, teman-teman. Karena lebih condong pada pendapat yang haram rokok. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Adi Hidayat Wahabi itu karena mengharamkan rokok. Hukum merokok, kalau saya pribadi, kalau berbeda pendapat, ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Ketika di otak orang ini hanya berisi kebencian terhadap murid-murid ulama dari Mekah Madinah, yang muncul di permukaan apa? Kebencian. Bukan lagi berbicara ilmu, bukan lagi berbicara nasihat agama, tapi kebencian, lebih kebencian. Saya ingin mengajak kalian menyimak satu video yang dimana mengkomparasi pendapat dari Idrus Ramli bahwa orang yang merokok ini jelas mengikuti ahlu sunnah, yaitu pendapat Imam Syafi'i karena tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok adalah mereka Wahabi. Kita simak videonya. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh tanzih. Tuh, makruh, teman-teman. Ya, jadi mazhab Syafi'i, teman-teman. Kita perhatikan gambar yang di bawah, ada anak-anak, teman-teman. Memang tidak dipungkiri ketika tahlilan. Saya sebagai orang NU dulunya, ketika tahlilan orang tua saya meninggal, kakek-kakek saya meninggal, kerabat-kerabat saya meninggal, semua kerabat-kerabat terdekat saya banyak yang meninggal sudah. Diadakan tahlilan itu, teman-teman. Dan asal kalian tahu, rokok memang dibagi-bagikan terhadap siapapun yang hadir, entah itu anak-anak. Bahkan ini bukan cuma dari saya bukan berbicara tanpa fakta. Karena saya mengalaminya. Bahkan, teman-teman, ada gus-gus yang dengan sengaja dia salam-salaman dengan ibu-ibu, bawa anaknya. Dan apa yang terjadi? Anak-anaknya diberi rokok, teman-teman. Anak-anak kecil, perempuan dikasih rokok. Betapa sontoloyonya. Dan begitu pun dengan Idrus Ramli. Dia mengatakan hanya Wahabi yang mengharamkan rokok. Ya Allah, segitu bencinya Anda, Bapak. Anda dulu sangat getol membahas Syiah. Sekarang Anda stop membahas Syiah, beralih kepada murid-murid dari ulama Mekah Madinah. Ada apa gerangan, Bapak? Bahkan banyak narasi yang beredar, teman-teman, bahwa orang-orang NU lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Kalian umroh dan haji ke Mekah Madinah. Di sana kalian disambut oleh orang-orang Wahabi, diperlakukan dengan mulia, diberikan kasih sayang, dipimpin sholat berjemaah dengan bacaan Al-Quran yang luar biasa, dengan kasih sayang yang luar biasa, dirangkul kalian. Tapi setibanya di Indonesia, ketika diajak untuk kembali kepada sunnah, kalian lebih memilih untuk memuji Syiah. Sampai-sampai kalian stop membahas Syiah dan beralih kepada Wahabi. Sebegitu bencinya kalian kepada dakwah mereka. Memang ini akhir zaman, teman-teman, bahwa yang berpegang kepada sunnah, berpegang kepada kebenaran, akan diperangi sampai titik darah penghabisan. Kalau perlu dibunuh, kalau perlu. Ya, lanjut dulu. Kenapa di sini banyak orang merokok? Kenapa? Di sini nih yang merokok ahlu sunnah berarti. Ahlu sunnah, teman-teman. Jadi yang merokok itu ahli sunnah. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa gitu? Di sini nih yang merokok ahlu sunnah berarti. Yang mengharamkan rokok itu Wahabi. Masa gitu? Iya, Datuk. Kalau di Johor malah rokok diharamkan. Di sini halal. Di sini halal, teman-teman. Ini gak ada makruh-makruhnya, teman-teman. Meskipun anak-anak kecil seperti ini nih sering terpapar rokok, teman-teman, akhirnya sakit. Halal, teman-teman. Halal.
minuman, khomer itu teman-teman. Ya sebenarnya khomer bisa baik juga kepada kesehatan. Sekalian khomer halalkan juga. Untuk kesenangan, zina, sekalian zina dihalalkan. Karena kesenangan, sampai-sampai apa? Di dalam bulan Desember kemarin, sekarang ini tanggal 1 Januari 2025, kemarin bulan Desember saja, sudah tercatat ada 8 kasus pencabulan dari oknum Gus, Kiai, Ustadz dari agama NU, teman-teman. Mereka bukan Wahabi mereka. Itu bulan Desember saja. Bagaimana dengan tahun 2024? Setiap bulan pasti ada kasus pencabulan. Pasti ada. Ini bulan Januari ini 2025. Kita lihat sebelum penutupan bulan Januari ini pasti akan ada kasus pencabulan. Lihat saja. Lihat saja. Dan dari mana kasus pencabulannya? Pasti dari golongan mereka, oknum-oknumnya. Karena apa? Aduh ya Allah, gak tahu sudah. Oh ya Allah, Idrus Samli ini. Loh, kan haram. Mana ada dalil yang mengharamkan? Gak ada. Gak ada teman-teman. Ya gak ada teman-teman. Karena baik, rokok itu baik. Bagi kesehatan baik, bagi orang lingkungan baik, bagi ekonomi baik teman-teman. Pokoknya baik semua. Gak ada buruknya rokok teman-teman. Sama, zina juga gak ada buruknya teman-teman. Kenikmatan itu, nikmat itu zina itu. Alkohol, apa namanya? Khomer. Oh, gak ada buruknya itu. Ya gak ada buruknya sampai-sampai di acara-acara hajatan mereka, teman-teman. Hajatan ini, ada botol-botol minuman. Gak tahu itu siapa yang mengadakan. Mabok. Indonesia Rabu toh? Wong gandeng sing penting wong mletre mendem asik. Di acara solawatan di bawah ngapain? Nenteng botol, mabok teman-teman. Zaman iki zaman wis kubrah, bener salah ora pati kena. Gak ada. Semuanya pakai kias. Dan kias yang paling cocok itu memang yang makruh itu. Makruh, iya. Dikiaskan dengan orang makan bawang. Iya. Karena membuat mulut itu bau. Bau, iya. Tapi orang makan bawang, mulut bau, pakai sikat gigi dah hilang. Rokok sikat, asalkan rajin sikat gigi. Rajin. Karena saya dulu pernah merokok 7 tahun. 7 tahun, teman-teman. Dan agak bau memang kalau. Bukan cuma bau, Bapak. Mengganggu orang. Bangun tidur itu. Tapi masih di pondok dulu, kan anak-anak pondok pernah merokok dulu di pondok. Tuh, di pondok emang diajari merokok teman-teman. Ngebul teman-teman, sambil baca buku ngebul. Ini bukan bi masuk fitimah, tapi bi ghaib yang kemudian nanti terjadi khilaf antara adhar dan muqabilul adhar. Pondok di Jawa. Gak pernah ini, karena orang di Jawa ini. Nggak bisa ini, berarti kurang mantap. Ya, pokoknya kalau gak merokok kurang mantap teman-teman. Imannya kurang mantap, bukan ahlus sunnah teman-teman. Kalau gak merokok bukan ahlus sunnah. Pokoknya yang mengharamkan rokok bukan ahlus sunnah teman-teman. Kalau udah bisa merokok kurang mantap berarti pondoknya ya. Bukan, kurang mantap. Kesentuh doyoan ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Orang-orang merokok, mereka itu sejatinya merusak dirinya, merusak ekonominya bagi yang tidak mampu. Banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk merokok, sejatinya mereka tidak mampu dari segi ekonomi. Akhirnya apa? Banyak kasus-kasus di mana mereka ini sampai mencuri. Demi merokok mencuri, anak-anak remaja rela melakukan tindakan kriminal. Demi apa? Demi merokok. Ya, demi hal-hal makruh seperti ini, banyak orang melakukan tindakan kriminal, menzolimi diri sendiri, menzolimi keluarga, menzolimi anak. Jadi ulama ini mengharamkan rokok. Bukan tanpa alasan teman-teman, punya alasan. Ya Allah. Ya, kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang berfatwa dengan mengikuti hawa nafsu teman-teman. Kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang seperti ini, yang dimana mereka ini sampai kiamat pun akan selalu ada. Karena apa? Inilah fungsi berdakwah. Sampai kapan kita mampu untuk berdakwah? Sampai kapan kita mampu mengingatkan? Apakah kita siap untuk menerima serangan ketika kita mengingatkan? Apakah kita siap ketika mereka melakukannya, menteror kita, menzolimi kita ketika kita memberikan bantahan kepada syubhat mereka? Kita harus siap. Karena memang risiko dakwah seperti itu, teman-teman. Mereka yang mengikuti hawa nafsu ya harus kita ingatkan terus-menerus. Paling tidak orang yang melihat dia tidak mencontoh dia. Apalagi seperti Idrus Samli. Ini sangat luar biasa sudah, teman-teman. Syubhat menyebar-nyambar. Bukan seperti api lagi, teman-teman. Seperti petir menyebar-nyambar. Na'udzubillah. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ini pesan dari saya. Semoga kalian mengingatnya baik-baik.